Indonesia tengah membangun mimpi besar. Sebuah mimpi yang tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik semata. Mimpi tentang Ibu Kota Nusantara atau IKN yang akan menjadi pusat pemerintahan baru. Sebuah ibu kota baru yang modern dan ramah lingkungan, berdiri megah di Pulau Kalimantan, dengan konsep yang mengedepankan keberlanjutan. Proyek IKN ini bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga menciptakan pusat inovasi dan teknologi. Lebih dari itu, IKN adalah simbol kemajuan bangsa, wajah baru Indonesia di mata dunia, yang mencerminkan ambisi dan harapan kita. Namun, di balik kemegahan rancangan infrastruktur, ada tantangan tersembunyi yang tak kalah penting, yaitu memastikan keberlanjutan dan efektivitas proyek ini. Tantangan itu adalah mempersiapkan sumber daya manusia, atau SDM, yang akan menghidupi Nusantara, yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. SDM yang tak hanya cakap, tetapi juga adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan, dengan keterampilan yang relevan dan inovatif. IKN memerlukan lebih dari sekar gedung-gedung pencakar langit dan jalan tol yang lebar, tetapi juga infrastruktur sosial yang kuat. IKN membutuhkan jiwa, semangat, dan karya anak bangsa, yang akan memberikan kehidupan dan karakter pada kota ini. Disinilah, peran SDM menjadi krusial, bahkan lebih penting dari sekadar pembangunan fisik, karena mereka adalah penggerak utama pembangunan. Tanpa SDM yang siap, mimpi IKN hanya akan menjadi kota kosong tanpa ruh, fata morgana di tengah hutan Kalimantan, sebuah proyek ambisius yang kehilangan makna. Bayangkan sebuah kota megah dengan teknologi canggih, tetapi penduduknya gagap teknologi. Infrastruktur megah pun sia-sia jika tidak diimbangi dengan SDM yang mampu mengelolanya. IKN dirancang sebagai kota cerdas, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Mulai dari transportasi publik terintegrasi, sistem keamanan canggih, hingga pengelolaan energi terbarukan. Semua itu membutuhkan SDM yang terlatih. Tenaga ahli di bidang teknologi informasi, insinyur yang memahami konsep kota cerdas, hingga teknisi yang mampu mengoperasikan dan merawat berbagai infrastruktur canggih. Beban karena infrastrukturnya tidak berfungsi optimal, beban karena masyarakatnya tidak siap menghadapi perubahan. Kita tentu sepakat bahwa teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah tulang punggung IKN. Tanpa TIK, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan modern bisa berjalan dengan lancar. Dari komunikasi hingga bisnis, semuanya bergantung pada teknologi ini. Namun, ada jurang digital yang dalam antara kota besar dan daerah di luar Pulau Jawa. Di kota besar, internet cepat dan stabil sudah menjadi hal biasa, sementara di daerah terpencil, sinyal internet seringkali tidak ada. Di kota-kota besar, internet sudah seperti kebutuhan pokok. Orang-orang menggunakannya untuk bekerja, belajar, dan hiburan. Bahkan banyak tempat umum menyediakan Wi-Fi gratis. Berbeda dengan di daerah terpencil, mengakses internet saja masih sulit. Banyak orang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan sinyal, dan seringkali mereka harus berbagi perangkat. Padahal IKN berada di Kalimantan, pulau yang masih banyak daerahnya dengan akses internet terbatas. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua orang bisa menikmati manfaat teknologi. Bayangkan bagaimana IKN bisa menjadi kota cerdas jika akses internet saja masih menjadi barang mewah. Kota cerdas membutuhkan infrastruktur digital yang kuat dan merata. Bagaimana anak-anak di sana bisa belajar coding jika membuka situs web saja sulitnya minta ampun? Pendidikan digital adalah kunci untuk masa depan. Dan tanpa akses internet, anak-anak di daerah terpencil akan tertinggal. Pemerintah harus segera mengatasi kesenjangan digital ini. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Memperluas akses internet ke seluruh pelosok negeri, termasuk ke daerah-daerah terpencil di Kalimantan, adalah prioritas utama. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang keadilan sosial. Membangun infrastruktur TIK yang merata adalah langkah awal untuk mempersiapkan SDM yang melek teknologi. Dengan akses yang lebih baik, kita bisa memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang di era digital ini. Membangun IKN bukan hanya membangun gedung dan jalan. Lebih dari itu, kita membangun masa depan Indonesia. Masa depan yang penuh dengan tantangan dan peluang, terutama di era revolusi industri 4.0. Di era ini,
teknologi berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Kecerdasan buatan, robotika, dan komputasi awan bukan lagi cerita fiksi ilmiah, tetapi realita yang akan membentuk dunia kerja di masa depan. Pertanyaannya, apakah anak-anak kita sudah siap? Apakah sistem pendidikan kita sudah mampu membekali mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan? Jawabannya, masih banyak yang harus dibenahi. Sistem pendidikan kita harus lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Kita perlu mencetak generasi yang tidak hanya pandai menghafal, tetapi juga mampu berpikir kritis, kreatif, dan solutif. Section 5, hijau adalah masa depan. Mengapa keterampilan hijau begitu penting? IKN digadang-gadang sebagai kota yang ramah lingkungan. Sebuah kota yang hidup berdampingan dengan alam, memanfaatkan energi terbarukan, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk mewujudkan visi ini, kita membutuhkan SDM yang tak hanya cerdas, tetapi juga peduli lingkungan. SDM yang memahami konsep pembangunan berkelanjutan dan memiliki keterampilan hijau. Keterampilan hijau bukan hanya tentang menanam pohon atau memilah sampah. Ini tentang bagaimana kita mendesain bangunan hemat energi, mengembangkan teknologi ramah lingkungan, dan menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan. Pengembangan SDM dengan keterampilan hijau adalah investasi jangka panjang. Investasi untuk masa depan bumi, masa depan anak cucu kita. Section 6. Merajut kolaborasi, membangun Nusantara, peran kita semua. Membangun IKN adalah tugas bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Setiap individu, dari berbagai lapisan masyarakat, memiliki peran yang tak tergantikan dalam proses ini. Semua pihak harus bergandengan tangan, bergotong royong, untuk mewujudkan mimpi besar ini. Kolaborasi adalah kunci untuk mencapai tujuan kita bersama. Pemerintah punya peran sentral dalam merumuskan kebijakan, menyediakan infrastruktur, dan menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan SDM. Tanpa dukungan kebijakan yang tepat, pembangunan tidak akan berjalan lancar. Dunia usaha juga punya peran penting dalam menyediakan lapangan kerja, berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan teknologi yang dibutuhkan IKN. Inovasi dari sektor swasta akan menjadi pendorong utama kemajuan. Lembaga pendidikan tinggi punya tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja di IKN. Pendidikan yang berkualitas adalah fondasi bagi masa depan yang cerah. Tak kalah penting, masyarakat juga harus aktif terlibat, mulai dari menjaga lingkungan, mengembangkan potensi lokal, hingga berpartisipasi dalam program-program pengembangan SDM. Partisipasi aktif dari masyarakat akan memperkuat ikatan sosial dan mempercepat pembangunan. Ingat, IKN adalah milik kita bersama. Setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat ke tujuan besar kita. Mari kita satukan langkah, satukan tekad, untuk membangun Nusantara yang gemilang. Bersama, kita bisa mewujudkan impian ini menjadi kenyataan. Section 7. Memastikan pembangunan yang inklusif, tidak meninggalkan siapapun. IKN dibangun untuk seluruh rakyat Indonesia. Karenanya, pembangunan IKN harus inklusif, memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau tertinggal dalam proses pembangunan IKN. Jangan sampai IKN hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara yang lain hanya menjadi penonton. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat, dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan IKN. Berikan mereka akses kepada pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang setara. Jangan sampai pembangunan IKN justru menciptakan kesenjangan baru. Ingat, keadilan sosial adalah pondasi utama bagi tegaknya sebuah bangsa. Section 8. Menggapai mimpi bersama, tantangan sebagai peluang. Membangun IKN bukanlah hal yang mudah. Tantangannya besar, kompleks, dan membutuhkan kerja keras dari semua pihak. Namun, mari kita lihat tantangan ini sebagai peluang. Peluang untuk membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan lebih berkelanjutan. IKN adalah momentum untuk berbenah, untuk melakukan lompatan besar bagi kemajuan bangsa. IKN adalah panggung bagi anak-anak bangsa untuk menunjukkan kemampuannya di kancah dunia. Mari kita satukan semangat, gelorakan optimisme, dan majukan Indonesia dari bumi pertiwi. Section 9. Nusantara, masa depan Indonesia, masa depan kita.
IKN adalah simbol mimpi besar bangsa Indonesia. Mimpi tentang Indonesia yang maju, adil dan makmur. Mimpi tentang Indonesia yang disegani di kancah dunia. Namun, mimpi itu tidak akan terwujud dengan sendirinya. Dibutuhkan kerja keras, komitmen, dan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Mari kita jadikan IKN sebagai momentum untuk bangkit, untuk bersatu, untuk membangun Indonesia yang lebih baik. IKN is my same only needs, they speak.